Hai kawan-kawan pendengar, pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal mistis tanpa sengaja? Pastinya pernah ya, karena mau tidak mau kita pasti bersinggungan dengan mereka. Karena alam kita tidak lepas dari alam mereka yang hanya dibatasi tabir tipis. Pengalaman gua teman-teman. Saat itu, ketika mendatangi salah satu rumah teman gua ya, dia punya kandang sapi perah, tapi letaknya itu sekitar 5 menit dari perkampungan warga. Tidak terlalu jauh juga sih, cukup dengan berjalan saja. Kandang sapi itu melewati perkampungan dan persawahan warga. Waktu itu gua dan sahabat gua ada keperluan sama dia ya. Ada urusan bisnis yang perlu pembicaraan sedikit intens. Kami datangi rumahnya, tapi rutinitas dia setiap malam itu pasti mengurusi sapi-sapi ternaknya. Mendingan kita ngobrol sambil ngopi di kandang aja, ajak dia. Aku dan sahabatku setuju. Seorang pegawainya pun ikut bareng sama kami menuju kandang sapi. Sebut saja namanya Mang Anton. Lelaki berumur 50-an itu berjalan di depan kami. Jalan belakang rumah kawan kami itu adalah jalan menuju kandang sapinya. Ada satu bekas rumah, tepatnya reruntuhan rumah. Kami lewat sana dan si Mang Anton berkata ketika di depan reruntuhan itu, tepatnya bekas toilet. Di sini ada kuntilanaknya, kata dia. Dua temanku tak menanggapi dengan serius. Aku cuma bilang, ah masa iya mang, bohong kali. Ya udah kalau gak percaya mah, kata dia. Kami meneruskan, mohon maaf ya bila nanti ada kata ganti gua atau aku, eh, kadang suka kelupaan. Kami sempat bertemu dengan petani yang sedang mengontrol pengairan sawahnya. Mau kemana? Tanya dia. Menganton yang menjawab petani itu. Hati-hati, di sana banyak ular belang. Sorotkan lampu senter kalian ke bawah, jangan sampai menginjak ular berbisa tinggi itu. Kata petani itu memberitahu kami. Aku pun menuruti saran petani itu. Benar saja, Mang Anton hampir saja menginjak seekor ular sebesar kelingking, berbelang putih dan hitam. Untung saja, kata Mang Anton sambil mengelus dadanya. Dia berjalan tanpa alas kaki. Kebayang kalau ular berbisa itu mematuk kakinya, bisa liburan ke akhirat pastinya. Aku dan dua temanku ngobrol santai sambil diselingi obrolan tentang bisnis itu. Tapi karena bau kandang sapi itu membuat gua mual ya. Kami tidak lama berada di sana. Sampai jam 11 malam kira-kira, gua dan sahabat gua kembali pulang ke rumah masing-masing. Tidak lagi menuju kemanapun. Sambil berobrol santai kami berjalan. Lu tadi merinding gak sih lewat rumah itu? Kata gua. Lumayan juga. Apalagi Bang Anton bilang ada kuntilanaknya. Tambah merinding. Iyalah sama. Ada-ada saja orang tua itu. Kataku melanjutkan. Gua berpisah dengan sahabat gua. Sebut saja dia Dani. Lupa tadi mau nyebutin namanya. Setibanya di rumah gua. Seperti biasa cuci kaki dulu. Sambil buang air kecil sebagai ritual sebelum tidur. Kesalahan gua malam itu adalah saat masuk rumah, gua gak mengucapkan salam. Kedua, gua gak berwudu saat hendak tidur. Kemudian gua merebahkan badan di kasur, memainkan HP sebentar, lalu tertidur dengan HP masih dipegang. Kebiasaan buruk kawan-kawan. Gua gak merasa, maksudnya itu kebiasaan buruk, jangan ditiru. Gua gak merasa mimpi apa-apa sebetulnya. Hanya saja, gua terbangun tiba-tiba saat pukul 2 lewat karena merasa ada tiupan angin menerpa wajah yang membuat gua terjaga. Karena masih setengah sadar, gua belum fokus apa yang membuat angin berhembus di kamar yang tertutup itu. Tapi lama-kelamaan, gua menatap ke langit-langit kamar.
Tepat di atas gua itu ada sosok makhluk berpakaian putih terbang sana-sini sehingga menimbulkan tiupan angin cukup kencang. Gua selidik-selidik, itu apa dalam hati. Dan ternyata setelah mata mulai terbiasa, gua melihat makhluk itu adalah sosok perempuan karena terlihat dari rambutnya yang panjang dan pakaiannya seperti daster dengan ukuran besar. Wajahnya terlihat hitam. Makhluk itu terbang mengelilingi kamar gua yang kecil. Sesekali dia melayang-layang menatap gua dari atas. Perasaan gua saat itu heran bercampur seram. Kenapa makhluk yang diceritakan Mang Anton malah ngikutin gua? Untung saja makhluk kuntilanak itu hanya iseng dengan terbang-terbang di atas tempat tidur gua. Sebisa-bisa gua membaca doa dan ayat pendek yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, makhluk itu pergi menghilang begitu saja. Gua tidak bisa kembali menutup mata. Khawatir makhluk itu masih jahil dan tiba-tiba tidur di samping gua. Akhirnya menjadi pelajaran untuk gua atau untuk kita semua kawan-kawan. Kalau bisa, habis dari manapun, sebisa mungkin saat masuk rumah, kita ucapkanlah salam. Kalau tidak mau, apa yang gua alamin, kawan-kawan alamin juga. Tentunya kalian akan merasa ketakutan dengan penampakan makhluk itu. Sangat menyeramkan kawan-kawan. Apalagi kalau sempat mencium baunya, itu sangat memualkan perut. Bayangkan saja, campuran wangi dan bau amis darah kalau gua gak salah ya, bercampur aduk dalam ruangan yang kecil itu. Apalagi di tengah malam yang sangat sepi, kalian pasti akan ketakutan dan akan berteriak sejadi-jadinya kalau sempat mengalami apa yang gua alami. Tapi intinya gua, teman-teman, kawan-kawan ya, jangan sampai kita tertipu oleh penampakan sosok makhluk-makhluk yang menyerupai pocong, kuntilanak, genderuwo, atau orang yang kita kenal tapi sudah lama meninggal dunia. Jangan pernah mempercayai hal itu, karena itu tentunya adalah tipu daya setan dan jin. Kalian pun jika melihat pocong, kuntilanak, kalian tidak boleh mempercayai itu bentuk aslinya, jangan. Karena tidak ada yang tahu bentuk dari jin itu sendiri. Itu hanya tipu daya setan ya dari kalangan jin. Tetap banyak berdoa, banyak beribadah, zikir kepada Allah tentunya kalau kalian seorang muslim. Jangan pernah mempercayai tipuan-tipuan yang ditimbulkan oleh setan dan sebangsanya. Terima kasih telah mendengarkan pengalaman gua. Eh, Mohon dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf atas kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Dan tentunya kualitas audio yang masih seadanya. Insya Allah nanti kedepannya gue akan memperbaiki kualitas audio dari channel ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, gue Yo Kertadipura. Wassalam.